Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, 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 malu mengutarakan hasratku. Terus ke tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Itulah yang dialami Anda dan saya saat awal memulai ngomong dengan prospek kan. Koni jari siapa? Dan begitu dia bergabung, rasanya semangat sekali bukan? Seiring berjalannya waktu, sebagian dari kita berjalan, sebagian tidak. Dan sebagian keluar masuk tidak jelas. Tidak jelas kapan keluarnya, tapi jelas tidak masuk-masuk menuju level prestasi. Dalam bisnis seperti ini, kita diajarkan untuk selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, termasuk kepada orang lain. Namun, pada kenyataannya beberapa orang memang lebih siap untuk menerima bantuan, tetapi sebagian malah tidak sama sekali. Mereka lebih tertarik dengan bantuan yang bersifat instan. Langsung dapat uang, langsung punya bisnis besar, langsung punya nasabah tanpa sulit. Tuh kon mencelek maneh. Ya Meskipun dalam teknologi pikiran kita diajarkan untuk membangun mindset yang lebih positif, tetapi bukan berarti mengabaikan namanya proses. Dalam teknologi pikiran, jika Anda meyakini bahwa sukses itu bisa diraih tanpa harus kerja keras atau kerja susah, namun ya tetap saja harus kerja. Karena dunia ini dibangun dari proses sebab akibat. Tidak ada akibat tanpa sebab yang relevan. Salah satu tantangan terbesar di bisnis ini adalah bagaimana kita menentukan siapa yang akan menerima investasi waktu dari Anda untuk mereka. Apalagi jika Anda sudah teruji dengan prestasi dan cukup produktif untuk melatih seseorang. Hal ini akan terasa sulit bila kita bekerja dengan teman, kerabat, atau seseorang yang dekat dengan Anda. Mungkin terkesan kejam atau terlalu berprasangka kepada mereka, tetapi meskipun kita memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, atau Anda memiliki sejarah hubungan yang begitu dalam, bukan berarti mereka adalah jenis orang yang akhirnya akan berhasil bersama Anda di bisnis ini. Oleh karena itu, kita harus memilih dengan bijak bersama siapa kita akan meluangkan waktu. Saya pernah mendengar tim saya mengatakan begini, "Pak, saya ini benar-benar ingin teman saya itu berhasil. Bahkan meraih kesuksesan melebihi yang bisa dia bayangkan karena menjalankan bisnis asuransi." Ada juga yang bilang seperti ini, "Saya itu ya benar-benar tidak bisa mengerti, kok bisa Pak, si berintik sahabat karib saya itu tidak mau action lebih banyak untuk dapat hasil yang lebih baik. Padahal bisnis ini kan begitu mudah, sederhana dan menyenangkan. Sedangkan kondisi rumah tangganya juga sedang terpuruk. Dia punya banyak teman loh padahal yang potensial, tapi entahlah kok bisa dia tidak tergerak sama sekali. Lah daripada harus gali lubang tutup lubang sana sini, kan mending menjalankan usaha ini. Mungkin itu salah, mungkin itu salah saya. Padahal saya loh sudah berusaha semaksimal mungkin menolong dia. Mulai dari memotivasi, menemani presentasi, keliling follow up, dan closing itu yang terjadi 100% selalu bersama saya. Begitu sudah melewatkan waktu bersama dia cukup lama, bonus ya pasti dia dapatkan setiap bulannya, malah sekarang gak aktif. Cuma aktif mengambil bonus aja tiap bulannya. Heran saya Pak. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Apa yang harus saya lakukan Pak? Nah rekan-rekan semua, meskipun pemikiran seperti itu merupakan kebaikan hati Anda, saya bisa memahaminya, mengapa Anda begitu keras untuk menolongnya. Namun, itu justru akan membahayakan keberhasilan Anda sendiri.
Jika kita menginvestasikan waktu dengan orang yang tidak efektif, tidak konsisten, dan enggan untuk bekerja, maka kita akan hancur bersama mereka. Dan kemudian kita bertanya-tanya, apa yang salah? Kuatnya persahabatan atau perhatian tidak akan mengatasi rasa malas atau lemahnya impian. Kuatnya persahabatan tidak akan mampu mengatasi mentalitas tidak disiplin pada seseorang. Lalu terus bagaimana? Ya carilah orang tepat. Orang tepat itu ya tidak selalu memiliki bakat, potensi, atau passion untuk menjalankan bisnis ini. Orang yang tepat dalam definisi mentor saya adalah mereka yang menginginkan lebih, bersedia bekerja, dan mau belajar. Orang-orang seperti itulah yang bisa kita bantu. Mereka yang tidak memiliki impian atau tujuan hidup, bahkan tidak punya sama sekali keinginan yang jelas, akan sulit digerakkan untuk mau keluar dari zona nyaman mereka. Para pemalas yang tidak mau berusaha akan sulit dibantu. Jadi, berhati-hatilah dengan orang yang salah. Orang yang tidak tepat adalah mereka yang memiliki motif yang salah dan karakter yang buruk. Mereka merasa bisa dapat memanipulasi orang lain agar membuatnya bisa lebih kaya, atau memanipulasi hubungan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Mereka bukanlah orang yang tepat. Mereka bisa jadi parasit bagi mental, finansial, dan bisnis Anda. Seandainya kita mau bekerja bersama orang ini, mereka pada akhirnya akan gagal karena berdasarkan pengalaman saya, orang dapat dengan cepat merasakan motif buruk, hanya mau nyari untung dan menang sendiri, bahkan keserakahan atau kemaruk. Pada sisi ekstrim, saya juga melihat seorang leader yang terhambat karirnya hanya karena mau bekerja dengan orang yang menyenangkan, yang bertutur kata baik, serta mau membuat kita merasa penting atau merasa pintar. Tapi karena berbagai alasan, mereka juga tidak berhasil di dalam bisnis ini. Hati-hati ya, orang baik memang baik, tapi bisa menghabiskan waktu di tempat yang nyaman seringkali merupakan jalan menuju kegagalan bareng-bareng. Ini akan terjadi jika seluruh tim Anda berisi orang-orang yang menyenangkan, tetapi tidak haus akan prestasi. Memang benar bahwa seseorang harus belajar dan mau bersedia untuk bekerja dan memiliki semangat yang membara untuk berhasil. Merekalah para pemenang yang sesungguhnya di bisnis ini. Pada sisi ekstrim, saya juga melihat sebagian orang terbaik pada awalnya itu justru kelihatan sangat buruk, sulit menerima pendapat, negative thinking, peragu orangnya, bahkan cenderung tidak efektif. Semua yang dilakukannya keliru semua. Jika Anda konsultasikan hal ini kepada para leader yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang terbatas, maka jawaban yang paling gampang adalah, ya udah lupakan. Mereka itu tidak mau mendengarkan, tidak mau menjalankan saran Anda, cari lagi orang lainnya. Setiap kali terjadi peristiwa seperti itu, disuruh cari lagi lainnya. Jadi endingnya, cari yang baru melulu. Coba saran saya ini ya. Pertama, lihatlah lebih jernih potensi di balik kekurangannya. Kedua, setelah itu putuskan untuk bekerja bersamanya untuk sementara waktu. Dan cara terbaik untuk menguji anggota tim Anda yang memiliki kekurangan seperti itu adalah dengan melihat kemauannya untuk berubah dan mendengarkan nasihat Anda. Yang ketiga, berhentilah untuk mencari kekurangan seseorang dan mulailah melihat hal ini. 1. Apakah mereka bersedia berubah dan mendengarkan nasihat Anda? 2. Apakah mereka mempunyai impian yang besar? 3. Apakah mereka memiliki daftar nama yang panjang? 4. Apakah mereka punya nyali dan tekad yang besar untuk berhasil? Jika salah satu dari keempat hal itu ada, bisa jadi Anda menemukan seseorang yang bisa berhasil selama mereka mau berubah. Teknik yang saya gunakan untuk mengidentifikasi orang yang tepat untuk saya ajak bekerja sama di masa yang akan datang adalah dengan melihat tanggapan mereka terhadap pertemuan dan e-pro audio video pembelajaran kita. Kalau dia bilang, saya itu sudah pernah Pak dengar yang beginian, atau ya bagus sih, tapi saya nggak dengarkan sampai tuntas. Lalu saya kirimkan link beberapa audio, tapi tidak ada satupun yang dia sempat dengarkan, entah alasan apapun. Maka dalam pikiran saya langsung muncul pikiran cari orang lain aja deh. Tapi saya juga tidak menyerah. Saya coba undang dia ke pertemuan. Siapa tahu dia berubah. Jika ternyata berdampak buat mereka,
Dan secara emosional mereka merasakan adanya sebuah antusias, maka saya mulai kembali percaya bahwa mungkin dia adalah orang yang tepat. Dan tes terakhir saya adalah kalau dia diundang hadir di acara Core Leader Weekend. Jika responnya adalah datar-datar saja atau melewatkan banyak sesi, tidur di kamar, ditinggal pergi jalan-jalan, maka saya merasa sudah cukup untuk mendapatkan data tentang dirinya. Cukup akurat. Saya tinggal memutuskan apakah saya bersama dia ataukah tidak bersama dia. Gunemanmu iku seneng aku. Iya. Sedidik ta nyoga entil-entil. Ketoleh teman-teman, orang tepat akan memberi tanggapan seperti kami dulu saat belajar dan bekerja. Anda dapat melihatnya kok dari pancaran mata mereka. Mata Eye of the Tiger. Itulah sebabnya ada pepatah baru di bisnis jaringan. Kita mencari orang yang juga mencari kita. Guru akan datang kepada murid yang siap, dan murid yang siap belajar akan dipertemukan dengan guru yang benar. Karena itulah New Univision mengembangkan dan melatih kebiasaan sukses dengan nama Core Person. Di dalamnya Anda dapat melihat proses belajar, perjuangan, konsistensi hasil kerja, sikap dan karakter. Jadi, jika Anda selalu terikat dengan kebiasaan Core Person, maka tidak ada satupun yang menganggap Anda bukan orang yang tepat. Ayo teman-teman, mari kita berjuang bersama-sama dalam suka dan duka. Ini pesan Bang Roma. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman sudah mencari teman tidak mudah apabila untuk teman duka. Semoga informasi ini bermanfaat. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, salah. Mengutarakan hasratmu. Hitung. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengutarakan hasratku. Ayo terus no, lari terus no, terus sampai sombing terus lagi.